Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus Yesus untuk kita sekalian. Berbahagia sekali kita bisa kembali lagi berjumpa dalam program Tabura Injil. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang penuh damai sejahtera Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita tunduk kepala dan berdoa. Minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari ketidakmampuan kami untuk mengerti kebenaran firman. Untuk itu, kami mohon penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan rahmat dan pengertian untuk menolong kami membaca, mengerti akan firman, agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah kami ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita baca dan renungkan terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Dari pembacaan Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Saya memilih satu ayat untuk kita baca dan kita renungkan, yaitu pada ayatnya yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, cerita yang kita dapati dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Bacaan yang sama kita bisa dapati, atau cerita yang sama kita juga bisa dapati dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Dari satu ayat tadi, Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, yang terpilih adalah ayatnya yang ke-19 yang sudah tadi saya baca. Saya merangkumnya dalam satu tema yang berbunyi tugas hidup. Suatu waktu Yesus merasa lapar. Ia melihat ada pohon ara. Ia mendekatinya dengan harapan dapat makan buah dari pohon itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil, harapan Yesus tidak kesampaian karena tidak didapat satu buah pun pada pohon itu. Apa respon Yesus ketika ia melihat tidak ada satu buah pun pada pohon itu? Kata Yesus, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Injil Markus menulis, kata Yesus, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Lalu pohon itu kering.
Selain buah anggur dan buah zaitun, buah ara sangat digemari di Israel. Begitu banyak manfaat dari buah ara, salah satunya bisa dimakan. Dan uniknya dari pohon ara ini, dia dapat berbuah 3 kali dalam setahun. Saat menyiapkan pembacaan ini, saudara-saudara, saya sedikit terkejut dengan respon Yesus yang begitu tegas. Bukankah biasa kita kenal Yesus, sikap Yesus yang penuh lemah lembut, penuh panjang sabar, penuh kasih setia. Tiba-tiba sikap Yesus berubah menjadi kejam dan mengutuk. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Padahal dalam catatan Markus tertulis, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Sebab memang bukan musim buah, saudara-saudara. Pada waktu Yesus datang, hendak memakan satu buah ataupun lebih daripada pohon itu. Pohon itu tidak kedapatan ada buah, karena memang bukan musim buah. Apakah Yesus dengan sewenang-wenang saja menggunakan kuasanya? Apakah Yesus begitu egois? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Jawabannya adalah tidak. Sikap Yesus dan ungkapannya atas pohon ara itu harus dipahami secara simbolik. Sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Israel. Karena para tokoh-tokoh agama Yahudi terus-menerus menyerangnya dan berbagai pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkannya, menyudutkannya. Bahkan mempertanyakan dari mana kuasa yang digunakan oleh Kristus. Itu bisa kita dapati pada pasal-pasal pembacaan yang sebelumnya atau pasal-pasal pembacaan yang sesudahnya. Sehingga Yesus menggunakan pohon ara sebagai contoh untuk memprotes, mengkritik kehidupan atau sikap cara hidup daripada orang Israel, daripada tokoh-tokoh orang Yahudi ini. Sehingga Yesus menggunakan pohon ara sebagai lambang daripada ketidaktaatan, kekecewaan orang Israel yang tidak menerima kemesiasan Yesus dalam kehidupan budaya Yahudi mereka. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sebagaimana Allah telah memilih bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tetapi tidak terlihat dalam sikap dan cara hidup mereka. Mereka menganggap diri paling benar dan paling saleh. Mereka menutup diri daripada orang lain, bahkan bangsa lain. Sehingga Injil Markus menulis, mereka tampak berdaun lebat, tetapi tidak menghasilkan buah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tiap pohon ditanam dengan maksud dapat menghasilkan buah. Itu harapan setiap petani yang menanam pohon buah untuk menikmati hasilnya. Demikian juga tiap pengikut Kristus. Kekristenan kita bukan dinilai dari kesalahan hidup ataupun kemurnian beragama, melainkan sikap dan cara hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kadang kesalahan hidup dan kewajiban agama membuat kita terkurung dalam sikap egoisme dan fanatis, sehingga menutup diri dari orang lain, menutup diri dari suku lain, menutup diri dari agama lain. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tetapi Yesus mengajak kita keluar dari menganggap diri paling benar, menganggap diri paling saleh, menganggap diri paling mulia, untuk keluar menjangkau kehidupan orang lain, menghasilkan buah yang baik untuk dinikmati untuk orang lain. Tentu tiap orang menghasilkan buah yang berbeda-beda, tergantung usia, tergantung latar belakang, tergantung pekerjaan kita masing-masing. Sebagai contoh, buah seorang pendeta tentu berbeda dengan buah seorang polisi. Buah seorang guru tentu berbeda dengan buah yang dihasilkan oleh seorang petugas medis. Buah seorang petani tentu berbeda dengan buah seorang nelayan.
Buah-buah ini dimaksud untuk kepentingan bersama, yaitu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Menurut Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10. Dan menghasilkan buah dengan tidak mengenal musim. Kalau tadi kita tahu bahwa pohon ara berbuah 3 kali dalam setahun. Berbeda dengan seorang pengikut Kristus. Diharapkan berbuah pada tiap kesempatan. Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22. Memberi buah untuk dinikmati semua orang. Tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama. Membuahkan hidup dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Itulah tugas hidup. Jika kita tidak berbuah, berarti kita tidak menjaga dan menghormati kepercayaan Kristus untuk membuahkan kebenaran agar dinikmati orang lain. Melanjutkan buah-buah kebenaran itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah menerima kasih seluas samudra. Masakan kita hanya berbagi segelas untuk dinikmati oleh orang lain. Sebagai pohon, buah disebut berguna jika ia berbuah. Andar Ismail dalam bukunya seri Selamat Berbuah, dia berkata, menghasilkan buah merupakan penugasan dari Kristus. Kita ada supaya kita berguna. Seperti kata seorang bijak, berusahalah untuk tidak menjadi orang yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi orang yang berguna. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kiranya taburan firman Tuhan untuk kita di hari ini dapat menguatkan kita, supaya kita terus beriman kepada Kristus dan kita terus berbuah dalam tiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah tugas hidup saya dan Bapak Ibu. Salam dalam damai sejahtera Allah. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Terus saksikan program Tabura Injil setiap hari di channel Klasis Yapsel. Tuhan memberkati.